Dua tim, dua sejarah besar, dua identitas berbeda, tetapi satu panggung yang sama, Liga Champions Eropa. Barcelona dan Inter Milan bukan cuma nama besar di pentas domestik. Mereka adalah ikon dalam perjalanan panjang kompetisi paling prestisius di benua biru. Dan ketika keduanya bertemu, satu hal yang pasti, sejarah baru selalu tercipta. Kisah ini bukan tentang satu musim, bukan juga tentang satu pertandingan. Ini tentang dua kekuatan besar yang beberapa kali saling menghancurkan mimpi di malam-malam Liga Champions. Dari era Mourinho hingga Messi, dari Camp Nou ke Giuseppe Meazza, duel Barcelona vs Inter Milan telah menjadi bagian dari narasi klasik Eropa. Tapi apa yang membuatnya begitu panas? Mari kita telusuri jejaknya satu persatu. Pertemuan awal dan duel sengit di era 2000-an. Pertemuan antara Barcelona dan Inter Milan pertama kali terjadi di fase grup Liga Champions musim 2002 hingga 2003. Saat itu Barcelona masih diperkuat Rivaldo, Patrick Kluivert, dan Carles Puyol muda. Di sisi lain, Inter Milan punya Hernan Crespo, Christian Vieri, dan Javier Zanetti. Barcelona menang 3-0 di Camp Nou, sedangkan laga di Giuseppe Meazza berakhir imbang 0-0. Namun belum ada tensi sebesar yang akan datang beberapa tahun kemudian. Waktu itu pertemuan mereka masih terasa seperti dua kapal besar yang berlayar di perairan yang sama, tapi belum saling bertabrakan. Namun itu semua berubah drastis di musim 2009-2010. Ya, musim itu jadi titik balik, bukan hanya untuk Inter, tapi juga untuk sejarah Liga Champions. Tahun paling membekas musim 2009-2010 adalah musim penuh drama, terutama bagi para pendukung Barcelona dan Inter Milan. Keduanya tergabung dalam grup yang sama, dan secara mengejutkan, keduanya pun kembali bertemu di babak semifinal. Inter Milan yang saat itu dilatih Jose Mourinho tampil sebagai underdog. Di sisi lain, Barcelona datang sebagai juara bertahan dan masih diperkuat Lionel Messi, Xavi, dan Andres Iniesta. Pertandingan pertama di Giuseppe Meazza jadi awal bencana untuk Barcelona. Inter menang 3-1 lewat gol Sneijder, Maicon, dan Milito. Tapi bukan cuma soal hasil. Laga itu dipenuhi tensi, tackle keras, dan intrik Mourinho yang mulai bermain dengan psikologi lawan. Laga kedua di Camp Nou jadi salah satu pertandingan paling ikonik dalam sejarah Liga Champions. Barcelona menang 1-0 lewat gol Pique, tapi tak cukup untuk membalikkan agregat. Inter lolos ke final dan akhirnya jadi juara usai mengalahkan Bayern Munchen. Tapi yang lebih membekas adalah bagaimana mereka menghentikan tiki-taka yang begitu dominan. Itu bukan hanya kemenangan taktik, tapi juga kemenangan mental. Mourinho bahkan berlari di Camp Nou merayakan lolosnya Inter. Sebuah pemandangan yang membuat publik Barcelona terbakar amarah. Dan fans Inter tak pernah melupakannya. Era Messi versus Inter yang kembali bangkit. Pasca era Mourinho, pertemuan Barcelona dan Inter Milan mereda sejenak. Namun takdir mempertemukan mereka kembali di fase grup musim 2018-2019 dan 2019-2020. Pada musim 2018-2019, Barcelona masih berada di bawah komando Ernesto Valverde dan Inter Milan mulai membangun kekuatannya bersama Luciano Spalletti. Di Camp Nou, Barcelona menang 2-0. Lalu di San Siro, hasil imbang 1-1 membuat Inter gagal lolos dari fase grup. Setahun kemudian, keduanya kembali bersua. Tapi kali ini Inter sudah dilatih Antonio Conte dan memiliki bomber muda bernama Lautaro Martinez. Barcelona, meski tak sekuat era sebelumnya, tetap jadi batu sandungan. Mereka menang 2-1 di dua leg,
dan Inter kembali terdepak dari babak grup. Namun ada satu hal yang berubah. Inter mulai menunjukkan kebangkitan. Lautaro dan Lukaku jadi duet mematikan, dan tim Italia ini tampak lebih siap untuk bersaing kembali di level tertinggi. 2022 hingga 2023, ketika Inter mengirim pulang Barcelona lebih cepat. Di musim 2022 hingga 2023, keduanya kembali tergabung dalam grup neraka bersama Bayern Munchen dan Viktoria Plzen. Barcelona di bawah Xavi berharap bisa lolos setelah 2 musim berturut-turut hanya bermain di Liga Eropa. Tapi harapan itu kandas di tangan Inter. Di Giuseppe Meazza, Inter menang 1-0 lewat gol Hakan Çalhanoğlu. Lalu di Camp Nou, hasil imbang 3-3 membuat Inter unggul head-to-head. Barcelona harus turun kasta lagi ke Liga Eropa, dan Inter melenggang ke babak gugur hingga akhirnya mencapai final di musim tersebut. Bagi Inter itu pembalasan yang manis. Bagi Barcelona, itu luka baru. Tapi yang jelas, pertarungan mereka selalu meninggalkan bekas. 2024-2025, duel ulangan di semifinal Liga Champions. Dan kini, di musim 2024-2025, takdir mempertemukan mereka lagi, kali ini di panggung besar semifinal Liga Champions. Barcelona yang kini dipegang Hansi Flick tampil menyerang. Total 37 gol mereka lesakan di Liga Champions musim ini. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha menunjukkan bahwa Blaugrana siap kembali ke puncak. Tapi lawan mereka bukan tim sembarangan. Inter Milan asuhan Simone Inzaghi tampil sebagai tim paling seimbang. Hanya kebobolan 5 gol di seluruh kompetisi Liga Champions. Pertahanan mereka jadi yang terkuat di antara semifinalis. Barcelona dan Inter, 2 kutub yang sangat kontras. Satu bermain menyerang, satu sangat disiplin bertahan. Dan lagi-lagi, ini bukan cuma soal strategi, tapi soal sejarah. Tentang siapa yang akan menulis bab baru dari duel klasik ini. Lebih dari sekadar pertandingan. Jika kita melihat kembali keseluruhan sejarah pertemuan mereka, satu hal yang konsisten, tak ada pertandingan biasa antara Barcelona dan Inter Milan. Selalu ada drama, selalu ada momen yang dikenang, selalu ada pahlawan, dan ada yang menjadi korban. Dari Mourinho yang menari di Camp Nou, hingga Lautaro yang menghantui lini belakang Barca. Dari Messi yang mengoyak pertahanan Inter, hingga Çalhanoğlu yang membungkam Camp Nou. Barcelona ingin membalas luka-luka lama. Inter Milan ingin menegaskan bahwa mereka bukan sekadar legenda masa lalu. Apapun hasilnya nanti, yang pasti, duel Barcelona versus Inter Milan akan selalu menjadi bagian dari sejarah emas Liga Champions Eropa.